Hadirin yang kami muliakan, kajian muslimah pada pagi siang hari ini dimulai. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah untuk mengawali acara ini, kita bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri Gria Quran Jiatul Mardotilah Kalipetung. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna laula an hadanallah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang hari ini luar biasa bisa berkumpul di sini. Salam dan sholawat kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu rahimakumullah, dan sebelumnya yang kami hormati Ustadzah Zulastri AMD dari Purwokerto dan Takmir Masjid Al Hidayah serta segenap yayasan pengurus Yayasan Safatul Ummah. Luar biasa ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu, bahagia tidak hari ini? Bahagia nggih? Ada yang merasa terpaksa apa tidak Bu datang ke sini? Kalau ada yang merasa terpaksa, nanti saya sampaikan ke takmir atau ke Yayasan Safatul Ummah biar diganti caranya. Ya. Mungkin Bu Tanti, Bu Tanti. Gimana biar Al Hidayah itu punya magnet, punya aura yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau lewat sini, di sini kemeroncong-moncor gitu ya Bu, oh saya mau ke Al Hidayah, tidak kelabasan, tidak ke balik lagi ke sini gitu ya. Nah, ini saya mewakili dari yayasan. Ya. Intinya bahwa Yayasan Safatul Ummah punya beberapa program, antaranya adalah program ini Bu, ya. Kajian muslim, kajian muslimah, 1 bulan 1 kali. Apa ada yang kepengen 1 bulan 2 kali? Ada yang kepengen 1 bulan 2 kali Bu? Boleh? Apa kayak makan obat sehari sekali? Ya. Sehari 3 kali ya Bu makan obat, tapi kalau yang vitamin sehari cukup sekali mungkin. Ya. Nah, biar kita refresh hati kita, biar kita nanti pulang dari sini tuh ceria Ibu. Ya. Kita lega, ikhlasnya kuat, tambah kuat. Bagaimana menghadapi tantangan zaman saat ini, ibaratkan dapur harus ngebul, tapi ngaji tetap jalan Ibu. Tetap bismillah. Nah ini luar biasa karena ibu-ibu itu yang luar biasa itu ibu-ibu. Karena saya ibu-ibu, kalau Mas Ari kan bapak-bapak. Ya. Karena saya ibu-ibu jadi yang luar biasa ibu-ibu. Dikala ibu kesini meninggalkan dapur nggih, meninggalkan rumah, mungkin ada yang meninggalkan anak nggih, tapi dengan ikhlas dengan siap bismillah saya akan mengaji di sini. Dan mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan Ustadzah Lastri terekam dalam otak Bu, jangan hilang begitu saja. Ya, jadi ada yang masuk ke otak, masuk ke aplikasi kita kehidupan sehari-hari apa. Jangan berlalu, aku sih ngaji kayak gitu biasa apa mboten Bu ngaji? Biasa mungkin, tapi ada yang masuk ke ini ke otak kita terus kita amalkan. Itu yang luar biasa begitu. Jadi mohon ada manfaatnya lah. Ya. Jadi tidak hanya mendengar, keluar, oh agaknya aku tahu ngaji gue, oh aku tahu ngaji, kayak gitu bahasanya begitu. Nah mungkin ini nanti tetap rutin jalan sebulan sekali, ya, tidak ada penambahan karena memang kondisi kita saat ini juga masih dalam, ada dari pihak lain ada kekhawatiran PPKM kedua lagi Ibu. Ya, mudah-mudahan tidak. Insya Allah sudah lewat lah, bismillah nggih. Semua itu karena Allah begitu saja. Mungkin cukup dari saya, ibu-ibu bisa mendengarkan dengan hikmat. Yang ngantuk ya biar tidak ngantuk gimana caranya, nggih. Anak-anak yang berisik ya biar bagaimana tidak berisik begitu aja nggih. Bismillah kita yakin bahwa hari ini adalah kebahagiaan buat kita semuanya, Bu. Saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna lalibasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minas mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Sadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ahwati fillah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertama kali mari kita panjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan panjenengan dalam majelis ini ya. Dan juga atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya mudah-mudahan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin taat, semakin bertakwa ya. Karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas. Itu satu kenikmatan yang luar biasa ya. Makanya mari kita syukuri bersama ya. Dan mudah-mudahan dengan sisa umur kita ya membawa keberkahan bagi kehidupan kita bersama. Allahumma amin. Dan juga sholawat salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga sahabiahnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi oleh Allah
dan dipilih oleh Allah menjadi wanita-wanita yang mudah-mudahan istiqomah ya, untuk meneladani Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga dengan seperti itu kita pantas mendapatkan syafaat ya dalam waktu yang tidak berkepanjangan penantiannya ya. Akhwati fillah, ummahat fillah ya, perlu diketahui bahwa pada saat kita kumpul di padang mahsyar, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ya, jarak matahari itu hanya 7 mil ya dengan kita ya. Jarak matahari dengan makhluk yang Allah kumpulkan termasuk di situ kita ya, di padang mahsyar itu 7 mil, jadi sangat dekat sekali, sehingga ya saat itu semua manusia tenggelam oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar dosanya. Panjenengan bisa bayangkan, padahal menunggu syafaat sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada yang umurnya 1000 tahun? Ya, itu bisa bayangkan, itu penantian yang luar biasa. Makanya kenapa kita mesti banyak bersolawat dan kemudian istiqomah meneladani Rasulullah, karena satu harapan. Pada saatnya nanti kita betul-betul berharap ya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang tidak berkepanjangan ya. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan saya pribadi juga panjenengan semua, nasihat Utsman bin Affan radhiyallahu an ya. Apa kata beliau? Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah ya. Karena orang yang bertakwa itu akan beruntung. Nah, takwa itu takut sama Allah ya. Dan hendaklah kalian menjadi orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai membawa diri ya untuk beramal setelah kematian. Jadi kita beramal sekarang itu, kita sekarang beramal itu mempersiapkan diri ya, apa yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah setelah kita meninggal, itu justru yang kita harus perjuangkan dari sekarang ya. Dan apa kata beliau juga, dan hendaklah kalian mencari cahaya Allah di dunia untuk menerangi gelapnya kubur. Mencari cahaya Allah di dunia untuk menerangi gelapnya kubur. Bagaimana caranya? Banyak bertakwa kepada Allah, mencari ilmu, beribadah, tilawah Al-Quran, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menerangi alam kubur kita ya. Bersedekah, nah itu. Kemudian itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, padahal di dunia kita bisa melihat. Itu nasihat beliau ya. Baiklah, kita berdoa mudah-mudahan diberi kekuatan untuk meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Allahumma amin. Dan juga jazakumullah khair kepada pembawa acara dan juga akhwati dan ummahat fillah semuanya ya, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertausiah di sini ya. Bagi yang memang tidak ada halangan untuk bisa masuk nggak apa-apa ya, duduk di sini, pinggir sini nggak apa-apa ya. Bagi yang memang ada halangan ya di luar nggak apa-apa gitu ya, tapi yang masih bisa masuk bisa mending masuk di sini ya, jadi bisa fokus gitu ya. Nah itu. Baiklah, hari ini kita mengkaji tentang apa ibu-ibu sekalian? Memaknai aurat. Kok saya panggil ibu-ibu, ini ada yang gadis nggak? Oh Insya Allah ya, jadi saya panggilnya akhwat saja ya, akhwati fillah ya. Hari ini kita membahas tentang memaknai aurat.
sebelum saya membahas tentang aurat, boleh saya bertanya apa itu makna aurat? Ada door prize enggak, Bu? Oh, ada. Siapa tahu nanti yang mau jawab dapat door prize ya. Ada yang tahu apa itu makna aurat? Monggo, angkat tangan. Ayo. Sebelum kita bahas aurat, saya pengen tahu panjenengan memahami aurat itu seperti apa. Ada yang, ayo jawab aja yang memang sudah mempersiapkan jawaban, monggo. Ayo. Masa berjilbab semua kok nggak ngerti aurat? Ada? Oh, Masya Allah. Maaf, kalau boleh tahu namanya siapa? Mbak Ning, monggo Mbak Ning. Aurat itu apa Mbak Ning? Aurat itu adalah badan anggota tubuh yang harus ditutupi, tidak boleh terlihat oleh orang lain kecuali dengan mahramnya. Ada lagi yang lain? Mbak Ning yang lain, Mbak Ning yang lain? Gak ada ya, Masya Allah ya. Terima kasih Mbak Ning ya. Mbak Ning tadi menyampaikan bahwa aurat itu anggota tubuh yang harus ditutup ya. Tidak boleh terlihat oleh orang lain kecuali mahramnya. Yaitu namanya aurat tubuh ya. Benar kalau aurat tubuh seperti itu gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas ya. Aurat itu ada 3 macam ya. Aurat tubuh, aurat waktu, aurat perilaku. Nah, ini yang jarang kesentuh yang 2 dan 3 ini ya. Nah, sebelum saya membahasnya, saya ingin menyampaikan apa sih itu aurat gitu ya. Kalau saya buka di kamus ya, kamus bahasa Arab ya, dari beberapa penulis ya, itu memberikan inti maksud dari aurat adalah sesuatu ya yang menimbulkan rasa malu sehingga ya orang ya berusaha untuk menutupinya ya, sesuatu yang menimbulkan rasa malu sehingga orang berusaha untuk menutupinya. Itu makna aurat secara umum ya. Baik itu masuk di aurat tubuh, aurat waktu dan aurat perilaku. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang aurat tubuh ya. Aurat tubuh itu apa ya? Aurat tubuh ya. Aurat tubuh adalah ya anggota tubuh yang harus ditutup. Ya, anggota tubuh yang harus ditutup ya. Sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya dan tidak boleh terlihat kecuali oleh mahramnya. Nah, itu aurat tubuh. Nah, Masya Allah ya, akhwati fillah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26, ayat 27 itu ya. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan pakaian, sudah menurunkan pakaian ya, untuk menutup aurat dan juga perhiasan bagi manusia. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih utama ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sejak zamannya Nabi Adam itu sudah menurunkan pakaian meskipun bentuknya berbeda Bu
ya. Kalau zamannya Nabi Adam, karena manusia pertama itu berupa daun, ya. Beda dengan zaman sekarang yang pakaiannya sudah dari serat tanaman, ya, kemudian ditenun, ya. Nah itu, ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumu syaiton, janganlah kamu tertipu oleh setan, ya, janganlah kalian tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaiku minal jannah. Kenapa? Karena bapak ibu kita Adam, Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kenapa? Ya, sudah di surga enak-enak dikeluarkan. Kenapa? Karena mereka berdua melakukan suatu pelanggaran, ya. Yanzi'u, ya, apa pelanggarannya? Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima. Karena menanggalkan pakaiannya, ya, sehingga terlihatlah auratnya, ya, menanggalkan, melepaskan pakaiannya sehingga terlihatlah auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Kenapa kita nggak boleh membuka atau menanggalkan pakaian kita sehingga terlihat aurat? Karena setan dan pengikutnya bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Gitu. Dalam hal ini bukan kita untuk mencela Nabi Adam, karena tanpa Nabi Adam turun ke bumi kita juga nggak ada. Semua itu sudah takdir Allah yang terjadi, ya. Namun di situ dalam ayat itu, ya, dalam ayat itu Allah mengingatkan kita, bapak ibumu itu keluar dari surga gara-gara memamerkan atau membuka aurat. Jadi kamu jangan mengikuti, ya. Jadi kalau maaf ya, kita kan ada ya waktu tertentu yang memang harus menanggalkan pakaian, ya enggak? Ya. Cong yang gadis coba ya, cong yang gadis. Hah? Oh, di luar. Yang di dalam ibu-ibu semua ya? Oh ya. Oh, ada yang pojok tuh gadis ya. Tapi masih kecil. Jadi gini ya. Ada waktu-waktu tertentu yang memang kita itu menanggalkan pakaian. Kapan itu? Pada saat kita di kamar mandi karena untuk mandi. Ada yang mandi pakai gamis? Enggak ya? Nah, makanya ketika kita mau masuk ke kamar mandi, diajari untuk berdoa. Putra-putri jenengan hafal enggak? Pasti hafal. Gimana doanya? Masya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya. Jadi perlindungan, ya. Karena memang setan itu banyak bertempat di kotor, ya. Setan banyak bertempat di kotor. Makanya banyak ya, maaf nih, orang buang hajat duduk di toilet, itu kalau mereka itu benar-benar, maaf loh ya, nggak paham tentang agama, itu terinspirasi ya, misalkan arsitek nih, lagi nongkrong nih di toilet, oh nanti saya model bangunannya, nah di situ, karena di situ ada setannya, berupa iblis, ya. Apa bedanya jin sama iblis? Ya. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir namanya iblis. Nah, tempatnya di tempat-tempat yang kotor. Nah, makanya kalau mau masuk kamar mandi berdoa biar penghuninya enggak bisa ngelihat aurat tubuh kita. Ya.
Begitu juga ada waktu tertentu yang memang menanggalkan pakaian, ya, bagi yang sudah bersuami istri, ya, biasanya pada saat berhubungan, ya, pada saat waktu-waktu tertentu, ya, sudah masuk kamar bersama suami, di situ banyak, ya, pakaian tertanggalkan. Nanti saya akan bahas lebih detail di aurat waktu, ya. Nah, jadi sekali lagi di situ, ya, kita bagaimana bisa hati-hati dengan aurat kita. Nah, bagaimana Allah memberikan pakaian, wujudnya, petunjuk pakaian yang harus kita gunakan untuk menutup aurat kita. Nah, ada dua benda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digunakan untuk menutup aurat tubuh kita, ya. Kalau dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, karena istri Nabi lebih dari satu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita beriman lainnya. Apa yang harus dikatakan Nabi kepada mereka? Ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Apa Bu? Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-Ahzab ayat 59, jilbab itu adalah pakaian yang digunakan untuk menutup seluruh tubuh. Berarti selama ini yang sebagian muslimah pahami masih ada yang salah. Karena menganggap yang namanya jilbab itu adalah kerudung. Bok sampai ada lagunya ya itu ya. Yang qasidahan tuh loh yang jilbab jilbab putih lambang kesucian, ya kan? Jadi ngertinya mereka jilbab itu adalah kerudung. Padahal kalau kita memahami kembali ke konteks Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yang namanya jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Ya. Jadi memang di sini kalau dalam realnya, ya, kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, asli penghuni sana, ya, atau penduduk Timur Tengah secara umum, mereka memang jilbabnya, pakaian yang dia gunakan untuk menutup seluruh tubuh itu sampai ke pasir. Jadi panjangkan. Jadi tanpa kaos kaki itu telapak kakinya enggak kelihatan. Ya. Makanya ada hadisnya. Ya. Dari pasir yang nempel di jilbab itu, ya, akan tersucikan oleh pasir berikutnya. Sekali lagi pasir. Makanya kalau madhab Imam Asy-Syafi'i secara umum, ya, tetap mengikuti konsep itu, hanya untuk mungkin Asia Tenggara lebih dikenakan kaos kaki. Kenapa? Karena permukaan bumi di Asia Tenggara tidak berpasir, yang berpasir hanya di bagian laut, ya. Nah kalau misalkan tanahnya tanah liat lah, sampean lah berapa kilo nanti, ya. Nah itu, ya. Karena nggak kotor, ya, pasirnya pun nggak kotor. Coba panjenengan yang pernah ke Madinah atau ke Mekah, di sana itu pasirnya nggak seperti pasir daerah sini juga, gitu ya. Nah, beda, cuma nek pasir secara umum tidak menyebabkan kotor karena dia akan lepas kembali seperti itu. Kalau tanahnya tanah liat lah kue sing repot, ya, makanya lebih baik menggunakan kaos kaki seperti itu, ya. Jadi apa Bu? Menggunakan
Jilbab itu alat penutup tubuh, aurat tubuh yang pertama adalah jilbab, ya. Kemudian benda kedua yang disebutkan oleh Allah alat untuk menutup aurat adalah di surat An-Nur ayat 31. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa kulil mu'minati yaghdudna min absorihinna, dan hendaklah yang engkau katakan kepada kaum wanita, ya, apa yang harus dikatakan Nabi kepada mereka? Yaghdudna min absorihinna, hendaklah menundukkan pandangan, ya. Hendaklah menundukkan pandangan. Artinya tidak cuma pakaian, tidak cuma tubuh yang ditutupi, tetapi hatinya juga harus, ya, ditutupi dari hal yang tidak benar, ya. Jadi tundukkanlah pandangan. Jadi nggak boleh jelalatan, ya. Apalagi yang sudah menikah, ya. Yang gadis aja nggak boleh jelalatan, apalagi yang sudah menikah. Untuk apa tujuannya? Menghindari perzinaan, menghindari terjadinya pelakor, ya. Ya kan sekarang marak ya pelakor, ya. Bener ada loh. Saya punya itu, ya, tetangga lah, ya. Kalau keluar tuh jilbabnya besar, ya. Pakaiannya kelihatan syar'i. Tapi tahu ibu-ibu sekalian, beliau adalah pelakor kelas kakap, ya, untuk wilayah Barling Mas. Ya. Luar biasa kan? Nah, maksud saya kenapa di situ suruh menundukkan pandangan, karena itu satu paket, ya. Ketika seseorang tidak menundukkan pandangan, maka apa yang terjadi? Ya, terjadilah perzinaan, ya, pelakor dan yang lainnya di situ, ya. Jadi kalau bukan pasangannya nggak usah dipandeng, ya, nggak usah dimatke. Tapi kalau pasangannya dimatke 100%, sepenuh hati, ya, ya enggak. Dulu pas belum jadi pasangannya lagi ta'aruf, gue ngintip-ngintip, gitu, ya. Giliran udah jadi punyanya, ternyata bojoku, nggak boleh seperti itu, ya. Ya, jadi yaghdudna min absorihinna wa yahfadna furujahuna, dan hendaklah dia menjaga kemaluannya, karena itu satu paket, ya. Dan hendaklah menjaga kemaluannya, ya. Jadi menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, satu paket yang nggak bisa dipisah, ya. Karena pada dasarnya kalau orang matanya jelalatan pasti terjebak pada perzinaan, ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mengenakan, mengulurkan kerudung sampai menutup ke dada, ya. Kenapa di situ disebutkan dada? Area dada dan sekitarnya. Karena disitulah sahmun min sihamil iblis, panah iblis bersarang. Kenapa? Karena indah sekali bentuknya, di situ ada 2 gunung kembar. Iya. Tidak ada laki-laki yang tidak terjebak oleh 2 gunung kembar itu. Ya. Sekali lagi, ya, di situ tempat bersarangnya panah iblis. Jadi kalau misalkan nih, maaf, laki-laki lewat, dia menatap seorang perempuan tanpa disengaja, ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka panah iblis itu bersarang di muka dan di gunung kembar itu. Maka dari situlah seorang laki-laki akan mengatakan, seksi, ya, 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 cantiknya. Ketika seorang laki-laki menatap perempuan, ya, dari arah belakang, maka stahmun min sihamil iblis, panah iblis itu bersarang di mana? Di pantat. Nah, dari situlah kenapa ulama mengajarkan kenakanlah pakaian yang longgar. Jadi kalau pakai baju jangan seperti lepet, ya.
pasti ibu-ibu semua tahu lepet. Meskipun saya nggak bisa bikin lepet, panjenengan mungkin lebih pintar, tapi saya yakin jenengan paham seperti apa bentuknya lepet, ya kan? Nah, kita nggak boleh mengenakan pakaian seperti lepet, ya. Lekuk-lekuk tubuhnya itu terasa bagus. Nah, jadi makanya di situ maaf ya, ukurannya lebih ke bagian depan adalah bagian dada itu tertutup. Ya. Jadi sekali lagi kalau mengenakan kerudung atau khimarun, bahasa Arabnya ya, khimarun. Itu jangan mengikuti model yang tidak syar'i. Dan lebih lagi kalau kita mengenakan pakaian untuk menutup aurat tubuh kita, ikuti petunjuk yang syar'i. Bukan karena model, karena kalau ngikuti karena model, tukang modelnya lagi bingung nih. Aduh, modelnya kok orang ganti-ganti. Dan jenengan lah bosen nanti jadi nggak jilbaban, jadi nggak kerudungan. Tapi kalau karena saya itu diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat, dan itulah bukti cinta kita kepada suami. Yang lihat keindahan tubuh kita hanyalah suami kita. Itu bukti cinta kita. Kalau sampai suka cekrik pasang di Facebook, pasang di status, ya. Apakah itu bukti cinta sama suami? Karena otomatis di situ ingin ya dilihat oleh orang lain, ya, mukanya, ya, dan macam-macamnya ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi ya, usahakan kalau mengenakan pakaian yang secara syar'i ya. Ada kan yang pakai ya, ada yang pakai jilbab yang set ya. Jilbab yang segi 4 itu yang kecil itu ya, biasanya set ya, sudah pakai gini set ya. Terus liontinya kelihatan. Ya. Wah, itu setannya heboh banget tuh. Benar, setannya heboh banget itu. Saya pernah ngisi suatu majelis sampai saya itu berdoa, ya Allah kalau saya nggak pantas ngisi di situ, jauhkan saya dari majelis itu. Sampai pernah berdoa seperti itu. Benar, karena itu majelisnya kelas orang eksekutif di Purwokerto. Ya. Serem Bu, jilbabnya udah kecil, terus tangannya panjangnya, bajunya segini, dari sini sampai sini isinya gelang. Belum cincinnya, belum gelang kakinya. Begitu saya ngisi pengajian, alhamdulillah belum sampai lama sih, baru mukodimah nambah sedikit lah. Itu heboh banget di majelis tuh. Benar-benar heboh. Ada yang bilang, ibu itu tajir melintir ya. Oh iya, tajir banget. Ya. Ada yang bilang, iyalah pantas orang dia pejabat dia kaya. Ada lagi yang satu bilang lagi, ora sah gumun mitasian wage mall. Ya. Sekali lagi ketika kita mengenakan pakaian dan itu tidak standar syar'i, yang ada setan makmur di situ. Ya. Jadi sekali lagi itu bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada suami. Yang lihat aurat kita cukuplah orang yang berhak atas diri kita. Ya. Siapa itu? Siapa itu? Ya. Kalau aurat yang sebatas luar saja, ya. Kalau aurat dalam itu yang berhak suami, tapi aurat sebatas luar saja yang artinya hanya sebatas pakaian panjang, tidak berjilbab, pakaian panjang, tidak berkerudung di dalam rumah, ya itu cukuplah illa libu'ulatihinna, cukuplah itu suami yang melihat. Au abaihinna, atau bapak kita, ya. Au aba ibu'ulatihinna dalam ayat itu, atau bapak mertua, bapak suami, ya, bapak mertua, ya. Au abnaihinna, atau anak laki-laki kita, ya. Au abna ibu ulatina, atau anak tiri kita, ya. Kalau yang punya anak tiri, ya, itu termasuk mahram, asal panjenengan sudah berhubungan badan dengan bapak dari anak tersebut.
sebagai suami, ya. Nah, kemudian au bani ihwanihina atau ponaan laki-laki dari saudara laki-laki kita. Au bani akhawatihina atau ponaan laki-laki dari saudara perempuan kita. Nah, itu yang boleh, ya. Atau dalam lanjutan ayat itu rijal, ya, laki-laki ghairu ulil irbati, laki-laki yang sudah tidak punya keinginan lagi untuk apa ya, berhubungan, untuk seks, ya. Nah, itu kira-kira laki-laki umur berapa, Bu? 90. Hah? Saya pernah buka di YouTube Dr. Boyke karena beliau ahli seks, ya. Itu ternyata umur 80 itu kalau maaf lah tidak kena penyakit gula, ya. Artinya hormonnya bagus, gitu ya. Umur 80 itu masih butuh sebulan 1 kali paling tidak. Berarti ya umur 90-an lah, ya, laki-laki yang umur 90-an, ya, yang udah nggak punya nafsu lah, ya. Nah itu. Atau mungkin masih muda tapi enggak punya syahwat, mungkin karena penyakit gula. Pun sebenarnya tetap punya syahwat, cuman kan nggak bisa mengekspresikan, ya. Tetap saja harus hati-hati, gitu ya. Karena dia butuh komunikasi tubuh. Aku bingung di sini ada anak-anak. Ya, masih butuh komunikasi tubuh meskipun dia kena penyakit gula, maaf bendanya tidak bisa berdiri, itu masih butuh komunikasi tubuh. Jadi tetap harus dijaga, nggak boleh, harus tertutup auratnya. Nah, kemudian siapa lagi? Sesama nisa ilmus mukminin, sesama perempuan beriman muslimah. Jadi antum misalkan lagi mabit nih, nginep atau reunian, sesama cewek semua, muslimah semua, tidak ada laki-laki lain, ya, yang ada di situ yang menampakkan dirinya, ya, benar-benar tertutup. Nah, nggak apa-apa, nggak jilbaban, ya. Awit tifli ladi lam yadharu ala aurati nisa, dan juga anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Umur berapa, Bu? Setuju, Ibu. Bener, Bu. 2 tahun, 3 tahun. Ya. Maaf nih, anak-anak sekarang itu banyak yang karena orang tuanya, maaf lah ya, tidak mengerti ilmu pendidikan. Kadang umur 4 tahun, 5 tahun sudah akrab dengan yang namanya setan gepeng ini. Setuju enggak? Jangan bohong. Ya, setuju enggak? Pernah ada kejadian nyata, Bu. Saya waktu itu masih Bu RT, ya, status saya. Saya melihat warga saya umur 5 tahun belum bisa baca padahal sudah masuk ke SD swasta, ya. Ya 5 tahun lah, ya, 5 tahun lebih dikit. Itu pada saat saya terpanggil untuk mengajari karena belum bisa baca, saya ajari Latin. Maaf, dia menggerak-gerakkan bendanya. Cowok loh, anak laki-laki. Anak laki-laki umur segitu. Itu menggerak-gerakkan bendanya. Saya sampai kaget, ya. Pertama kali saya ngelihat, ya. Loh, kamu ngapain? Saya bilang gitu. Ini Umi, oh, ini Umi gitu. Gak boleh seperti itu aurat loh. Masa ya Umi takut nek ditunjukin kayak gitu, suka pulang aja, nggak usah belajar sama Umi. Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilangnya, kan mamaku suka kayak gini ke ayah sampai keluar itunya. Coba Bu, gara-gara ini nih, gara-gara ini sudah zamannya sekarang serba ada wifi, anak dipegangi, bahkan TK pun sekolahnya pakai ini. Setuju enggak? Bisa seperti itu coba Bu. Saya sampai menegur ke neneknya karena ibunya karir, ya. Kalau anak putunin jenengan masih seperti itu, maaf saya nggak bisa ngajari. Nah, itu.
Itu pada umur 5 tahun, Bu. Memprihatinkan enggak? Jadi kriteria tiflun itu meskipun dalam dunia tarbiyah itu umurnya longgar, artinya sebelum balik pun bisa disebut tiflun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bisa disebut tiflun. Tapi untuk zaman sekarang kaidah itu berubah. Ya. Jadi ibarat panjenengan lagi gemes ngelihat anak kecil, kalau mau ngomongin dibawa ke rumah jenengan nggak pakai jilbab, ya paling nggak umur segitu. 2 tahun, 3 tahun. Ya. Itu ketentuan dari surat An-Nur ayat 31 seperti itu, nggih. Karena bagaimanapun ya, selebihnya dia adalah laki-laki ajnabi yang bukan mahram kita dan aurat kita harus ditutup. Bisa dipahami ya, Bu ya? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, itu disebutkan daholat Asma binti Abi Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asma melewati menemui Rasulullah ya. Wa alaiha thiyabun riqaq. Nah, saat itu dia mengenakan pakaian tipis. Riqaq itu tipis. Besar longgar tapi tipis. Ya. Kemudian fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berpaling, enggak mau melihat Asma. Dan saat itu juga Rasulullah mengatakan, "Ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil haid." Wahai Asma binti Abi Bakar, sesungguhnya wanita kalau sudah haid, la yuslihu ayyura minha, tidak boleh dilihat dari tubuhnya itu, illa hadza wa hadza wa asara ila wajhihi wa kafaihi. Ya, jadi tidak boleh nampak darinya kecuali beliau menunjukkan ke arah muka dan kedua telapak tangan. Nah itu. Jadi kalau panjenengan maaf zaman sekarang kadang ya pengen lah ya bajune sing ora abot tapi kepenak dinggo ning tertutup ya kan? Wajar kan? Nah, usahakan untuk mengenakan pakaian dalaman, yaitu mungkin daster ya, baju resmi ya, buat ibadah dengan suami daster ya, pakai baju dalaman atau apapun itulah, biar pakaian tipis itu tidak terlihat transparan ya. Karena kalau terlihat transparan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, la yajidna rihatal jannah, nggak bisa mencium bau surga. Nyium aja lo nggak bisa. Wa inna rihaha la yujadu mimasiratin kada wa kada. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang segini dan segini. Maksudnya dari jarak yang sangat jauh. Ya. Jadi usahakan pakaiannya tidak transparan, longgar, ya, warnanya juga yang enak dipandang, tidak bikin silau gitu ya. Nah, begitu ya. Itu kriteria busana muslimah untuk menutup aurat secara syar'i. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk menutup aurat saat sholat itu sama dengan kita menutup aurat tubuh kita untuk laki-laki yang bukan mahram. Hanya standarnya kalau antum mengenakan pakaian kok bisa dipakai untuk sholat secara sempurna, berarti itu pakaian sudah syar'i. Artinya jilbabnya ya jangan jilbab yang kayak gitulah ya. Kemudian pasti jenengan udah bisa mudeng itu ya. Kemudian pakaiannya juga yang longgar sehingga bermanfaat Bu. Misalkan jenengan safar nih, perjalanan jenengan safar nih, jenengan haji atau umroh, itu nggak perlu pakai mukena, dengan pakai itu saja sudah cukup memudahkan, mengurangi isi koper juga ya. Kalau haji ada loh orang umroh itu bawaannya koper bisa 3 gede-gede, ternyata apa satu koper isinya mukena semua ya Robi ya. Nah, disitulah ya Islam itu memudahkan, gitu nggih. Nah, bisa dipahami tentang aurat tubuh? Bisa ya? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjutkan
ke aurat tubuh yang saya garis bawahi tadi, aurat tubuh yang produktif, ya, yang masih produktif. Nah, bagaimana untuk aurat tubuh yang sudah tidak produktif? Dalam artian sudah tidak haid, sudah menopause, sudah tidak pengen menikah lagi, ya. Nah, ayat, ada yang bawa Quran enggak? 58, seingat saya 58 ya. Oh 60 ya, 60 ya. Untuk perempuan yang sudah tidak produktif dalam artian sudah tidak haid, ya, sudah tidak ingin menikah lagi, sudah menopause, sudah berusia, ya, sudah kesepuhan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaisa 'alaiha junahun ayadna thiyabahunna ghairu mutabarijatin bizina wa ayastafifna khairalahun. Ya. Jadi untuk wanita yang sudah menopause, ya, biar jenengan yakin bisa dibuka itu, ya, di surat An-Nur ayat 60 ya. Itu dia boleh menanggalkan pakaian luar, berarti ada dua pakaian ya. Ada pakaian dalam yang biasa kita kenakan di dalam rumah, pakai daster panjang, pakai cumplungan, ya. Ketika sudah qawaid, ketika sudah menopause, sudah tidak pengen menikah. Menikah itu dalam usul fikih memiliki dua makna. Menikah dalam artian sebenarnya dia janda kemudian tidak ingin menikah lagi, atau nikah di sini adalah isna'u kulla syai'in ila nikah. Ya, dalam hadis itu disebutkan wanita yang sedang haid boleh melayani suaminya yang hubungannya tidak dengan senggama, hanya sekedar bagian tubuh yang bukan bagian berjima, ya, bukan bagian kemaluan. Nah, artinya apa? Kalau wanita itu sudah tidak pengen berhubungan intim lagi karena sudah tidak punya birahi, sudah kesepuhan, ya, sudah tidak ingin menikah lagi, pokoknya benar-benar udah nggak punya nafsu lah ya. Nah, itu boleh menanggalkan pakaian luarnya yang berupa jilbab dan khimar atau kerudung, ya. Wa ayastafifna, tapi di situ digarisbawahi oleh Allah, wa ayastafifna, tapi engkau tetap mengenakan pakaian itu lebih baik bagi kalian. Karena apa? Sering terjadi nenek-nenek sudah nggak punya keinginan, sudah sama sekali tidak pengen hubungan intim, tapi ternyata jadi korban seks pemuda. Makanya Allah menegaskan ada hikmahnya di situ, wa ayastafifna, engkau tetap mengenakan pakaian itu, tetap menggunakan jilbab dan mengenakan kerudung meskipun kamu sudah kesepuhan, itu lebih baik. Ada ya di acara TV ya, nenek-nenek umur 60 tahun dinikahi sama bujang umur 20 tahun. Dan itu benar diwawancarai di TV itu. Ada yang pernah lihat mungkin? Ya Allah gitu ya. Apa nih sing digoleti kuwi lho? Kan nggak wajar. Ya Mbak. Nah, kalau mungkin hartanya ya saya nggak tahu, tapi hubungan namanya pernikahan itu kan pastilah tidak lepas dari hubungan intim kan. Nek umur semono kuwi digoleti apane gitu loh. Ya enggak? Nah, makanya dalam ayat ini tidak ditentukan usia berapa menopause itu atau tidak haid itu usia berapa, tapi lebih kepada sisi seksnya. Ya. Meskipun ya, maaf ya. Hormon setiap perempuan di satu wilayah dengan wilayah lain itu berbeda loh. Ya.
Maaf, kalau perempuan Arab itu kan biasa konsumsi kambing ya. Dan seksnya itu tinggi. Sehingga hormon itu lebih stabil. Ya. Beda dengan perempuan di Asia Tenggara. Ya kan? Perempuan Asia Tenggara, orang di Asia Tenggara baik laki-laki maupun perempuan secara umum, nasi 1 piring, daging kambingnya berapa potong? 2 atau 1 ya? Ya enggak? Kalau orang sana daging 1 piring, nasi 2 sendok. Nah, bedanya itu. Jadi untuk masalah seperti ini pun tidak bisa dijadikan ukuran kalau sudah menopause kemudian boleh melepaskan secara bebas, tidak bisa. Coba ada yang menopause umur, ada ya menopause dini umur 45 sudah menopause ada. Padahal yang namanya perempuan umur 45 masih kinyis-kinyis. Iya enggak? Iya enggak? Iyalah. Wong ibarat ada yang lagi puber kedua kok. Iya, Bu? Nah, sekali lagi ya, tidak ada ukuran umur tapi lebih kepada seksnya ya. Karena di situ apa, meskipun ukurannya katakanlah haid, tapi hubungannya kan dengan kehamilan ya. Nah itu. Jadi Allahu alam, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menggarisbawahi dalam ayat itu wa ayasta'fifna khairul lahun. Engkau tetap mengenakan pakaian jilbab dan kerudung ya untuk menutup seluruh tubuhmu itu lebih baik. Dan Allah Maha mengetahui tentang itu gitu ya. Nah, bisa dipahami Bu aurat tubuh? Bisa dipahami? Saya sampai jam berapa ini? Masih ya waktunya ya. Saya minta tolong panjenengan coba berdiri sebentar ya. Puter punggung kanan kiri. Buat molet sebentar coba. Yang enggak repot. Iya. Monggo 1 2 ya 3. Masya Allah ya. Ayo coba Bu, molet kanan kiri ya. Nah sudah ya, sudah, silakan duduk kembali ya. Berikutnya kita bahas tentang aurat waktu ya. Apa? Aurat waktu. Yang ini jarang sekali orang memengerti ya. Jarang sekali orang memengerti gitu ya. Saya pernah pasang status dengan ayat ini, yaitu masih surat An-Nur ayat 58 ya. Surat An-Nur ayat 58 itu membahas tentang aurat waktu. Masih ingat aurat adalah sesuatu yang harus ditutup ya enggak? Karena akan menimbulkan rasa malu dia apabila terbuka seperti itu ya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma thalatha marrat ya min qabli sholatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di sholatil isya. Salasu auratilakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dum alaba. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ya. Hai orang-orang yang beriman, ya di sini insya Allah orang beriman semua ya. Hendaklah izin kepada kalian ya. Siapa yang harus izin kepada kalian? Budak ya, di sini jelas nggak ada budak ya, nggak ada budak, jadi kita nggak perlu bahas ya, karena kalau bahas budak itu panjang kali lebar ya. Jadi tidak ada malakat aimanukum, tidak ada budak yang kita miliki, tapi alladzina lam yablughul hulma, orang yang belum balik, anak-anak kecil ya.
Izinnya untuk apa? Untuk memasuki kamar, ya. Jadi kapan itu? Ya, satu waktunya adalah sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua, pada saat siang hari kita menanggalkan pakaian di kamar. Kemudian pada saat habis isya, ya. Ini saya tuh sampai berpikir loh Bu, ini orang yang belum balik saja dikenai hukum, ya enggak? Liyas ta'dzinkumul ladina lam yablughul hulma, ya. Kan kalau anak-anak segini nih, tidak ada kan kewajiban dia secara hukum untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat dan yang lainnya nggak ada kan, untuk menutup aurat secara syar'i nggak ada aturan itu, ya. Jadi tidak ada beban hukum untuk anak-anak yang seperti itu, ya. Tapi justru yang berhubungan dengan aurat waktu dia kena, ya. Anak yang belum balik itu harus izin. Ya, jadi ini yang berhubungan dengan suami istri, pasutri, ya, secara umum, ya berlaku. Di situ juga orang yang memiliki kamar, katakanlah tempat untuk istirahat. Nah, wabil khusus, ya tadi pasangan suami istri. Itu kalau di waktu 3 tadi harus izin. Jadi anak segini nih, ya, anak segini nih kalau waktu aurat kita. Ya maaf ya, kalau belum bisa ngomong pastinya bisa disiasati. Biasanya kan segini tidur masih sama ibu. Nah, ketika maaf panjenengan suami istri sedang pengen nah, usahakanlah nunggu dia tidur, ya. Kemudian dipannya syukur yang ada dorongannya jadi bisa dikeluarkan. Kalau enggak memang disetel sebelumnya dikeloni di luar kamar. Kalau sudah tidur baru panjenengan gitu. Ya. Paham ya? Soalnya saya bingung di sini ada anak-anak kok mudeng malah bingung saya. Ya. Bisa dimengerti bahasa saya ya? Nah. Jadi kalau anak itu sudah bisa berbicara dan kamarnya sudah terpisah, ya, pahamkan. Surat An-Nur ayat 58 ini harus panjenengan pahamkan kepada anak-anak ketika mau masuk kamar orang tua pada saat setelah sebelum sholat subuh, sebelum sholat subuh, kemudian siang di saat kalian menanggalkan pakaian di kamar, dan pada saat setelah sholat isya harus ketuk, harus salam, dan boleh enggak ditemui. Kalau enggak boleh jangan maksa, karena bisa jadi saat itu suami istri sedang gitu. Paham ya? Ya, itu waktu yang Allah tetapkan dalam Al-Quran berupa aurat, berarti memang harus ditutup waktu-waktu itu. Ya, kalau siang ya pahamkan, biasanya bapak ibu istirahat di kamar kalau siang jam berapa, pahamkan. Jadi ketuk salam, ya, salam dulu, ketuk pintu, Ma, Mi, saya mau ngobrol sebentar bisa nggak ya? Oh maaf lagi nggak bisa nanti ya. Ya sudah, aja kecewa, pahamkan itu sama anak. Paham kan? Nah, seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kalau mau bertamu? Ya, misal nih, masa adiknya mau pulang dari Medan ke Banyumas. Mbak, aku mau mudik, kira-kira sampai rumahnya Mbak, saya pesen kereta, saya pesen pesawat, kemudian pesen kereta, kira-kira dari tiket yang ada saya sampai rumahnya Mbak sekitar jam 1 malam. Kira-kira bisa enggak ya Mbak? Nah, sampean ya aja kebangetan. Wong ora unggal dino diganggu paling setahun sepisan, ora tayeng gue waktu aurat.
Ya. Oh setahun sepisan, kadang 5 tahun sepisan mudik masa ora uli. Ya. Dikomunikasikan dengan suami. Oh ya melas lama, ora unggal dino ketemu nah, enggak apa-apa. Berarti panjenengan sudah menyiapkan mental pada saat waktu yang ditentukan oleh adik jenengan mudik itu, ya jenengan enggak usah utak-utak di kamar gitu loh. Paham ya? Jadi bisa diganggu sama adiknya gitu. Bahkan justru di situ antum melakukan kegiatan mulia, menyiapkan makanan, menyiapkan apa yang dibutuhkan orang habis safar, kondisi lelah dan yang lainnya. Itu untuk menghormati tamu. Itu bukti kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Bisa dipahami ya? Nah, maksud saya juga ngajari panjenengan nek mau bertamu kita kon gitu loh. Bisa enggak gitu loh. Ya. Wis siang-siang ganggu padahal jam turu. Nah, gue ya. Nah, itu. Kalau di luar waktu yang 3 tadi, falaisa alaikum wala alaihim junah. Tidak ada dosa. Ya. Ibarat anak pembantu keluar masuk di kamar kita untuk melayani kita, tidak ada masalah gitu. Di luar 3 waktu tadi. Tapi kalau di batas waktu yang 3 tadi tidak diperbolehkan, harus izin dulu. Tegas sekali dalam ayat itu. Lias ta'zin, untuk melakukan izin. Boleh enggak itu? Gitu ya. Mudeng napa mubeng? Alhamdulillah ya. Jadi tolong ini karena ayat ini tidak butuh waktu panjang untuk mengamalkan. Jenengan pulang nanti habis maghrib ketemu anak-anak sambil ngaji disosialisasikan surat An-Nur ayat 58. Biar anak tahu, nggak asal ngetuk aja kan wis ngetuk kayak asal. Mama kayak lu SMS keburu lewat mak. Mama kayak lagi asik. Ya enggak? Nah, jadi bisa antisipasi gitu ya. Bisa dipahami ini aurat waktu? Saya kejar banget nih kayaknya. Aku biasanya di tempat lain bisa 2 sesi. Lanjut ya. Berikutnya ya. Ini yang di luar, yang masih gadis denger enggak ya yang ada yang di luar? Paham enggak? Paham enggak? Ini harus jadi oleh-oleh nih. Jadi nanti enggak asal aja ngetok pintu kamar mamake biunge. Ya. Oh, lagi asik-asik ganggu. Ya. Paham ya? Ini aurat waktu yang jarang dibahas, jarang dikaji, jarang dipelajari. Ya. Berikutnya adalah aurat perilaku. Ya. Apa ibu-ibu semuanya? Aurat perilaku. Ingat bahwa makna aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi karena akan menimbulkan rasa malu bila tidak ditutup. Ya. Nah, aurat perilaku ini siapa yang berhubungan dengan aurat perilaku ini? Ya diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri. Maaf nih ya. Untuk menutupi aurat perilaku kita, tips yang pertama, kenali karakter negatif kita. Ya. Kenali karakter negatif kita. Maaf nih. Misal nih, kok karakter negatif kita itu cerewet banget dan cerewetnya itu enggak solehah. Bikin pusing suami. Ya. Kan ada ya perempuan yang cerewetnya Masya Allah ya. Kalau ya tetangganya wis tuku mobil anyar, mijeti punggung suaminya, ya, nih ya tak pijeti ada maunya ternyata ya. Capek-capek Mbak Yasin tak pijeti, ternyata mau bilang apa coba? Sambil mijeti punggung suaminya tuh ya, tetangganya udah beli mobil baru tuh ya, mobil lagi murah katanya ya beli ya. Tuh ya tetangganya beli kulkas baru, ora remek punggung bojone. Iya enggak? Itu cerewet seperti itu benar-benar itu adalah perilaku yang negatif. Itu aurat. Ya. Ada juga orang yang perempuan yang tipenya ngamukan banget. Anaknya tuh habis tuing. Ya.
Ada juga yang ceramah dari pagi sampai sore. Ini loh mama tuh sing diomeli wis turu sik ngomel bae. Ya. Ada yang gampang marahan, sedikit aja marah. Nah, ada juga yang hobinya buka Shopee. Tiap hari ya. Ya. Tiap hari ada paket ke rumah. Duit pira bae entong. Ya, gamis murah. Murah. Nah, ketahuilah itu semua adalah perilaku negatif, ya. Cerewet, ya, kalau dikelola, ya. Cerewet kalau dikelola dirubah menjadi rahmat, indah banget. Ya. Misal nih, jenengan nih, wah kayaknya suami saya lagi kayaknya nggak wajar nih. Nah, ya sini ya, kayaknya ayah capek banget nih, tak pijeti ya sambil saya murojaah. Bacain tuh dari telapak kaki ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Lanjut An-Nas, lanjut Al-Falaq. Ya. Lanjut Al-Ikhlas, tiupin. Ya kan nggak tahu di luar dia ngelihat apa, kesambet apa. Setuju enggak? Oke, masalahnya saya sering ada beberapa yang konsultasi rumah tangga yang kondisinya sudah kayak gitu. Ya. Tuh, itu cerewet yang indah, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ibarat sejam, ya. Suaminya enggak istrinya enggak ngebel, enggak nge-WA. Tumben mama, saking kangen ya. Biasanya mama omongannya enak, sejuk. Nah, itu kapan cerewet yang dirindu, cerewet soleha. Itu loh. Iya. Kalaulah kok kita gampang marah, ya. Anaknya ngomong lagi berbuat apa, boleh ceramah dari jam sekian sampai anaknya bilang, mama kayak radio ya, padahal nggak disetel. Ya, ya nggak. Nah, Bismillah, mudah-mudahan setelah ini nggak marah lagi. Kalaulah marah itu proporsional aja. Jadi kalau yang hobinya marah, dikit-dikit gampang marah, cobalah ditulis di dinding ya. Dinding. Jadi kalau kita bangun tidur pasti mengarah ke dinding itu. Tulisannya yang besar. Hari ini saya tidak marah. Sing gede. Ya, kita kalau bangun tidur lihat ke situ ya, masih dikasih napas sih sama Allah, begitu alhamdulillahilladzi ayana, kita harus baca itu ya. Iya. Insyaallah. Hari ini saya tidak marah. Yang gede tulisannya. Setuju enggak? Iya coba. Kalau orang gampang marah 3.000 energi habis. Ada enggak orang yang marah meledak-ledak kenyang? Pasti gemeteran. Setuju enggak? Habis marah meledak-ledak, habis itu lemes, lapar. Ya enggak? Belum itu aliran darah dalam tubuh kita yang kemudian terganggu, oksigen ke otak kita terganggu, jadilah stroke. Iya enggak? Belum nanti apa kata orang ya. Nabi mengatakan kalau orang itu lagi marah meledak-ledak itu, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Orang tuh kalau lagi meledak-ledak marahnya, kayak orang gila. Habis itu nyesel, ya Allah, tadi kok anakku tak gini kan. Iya enggak? Baru gue gila. Iya enggak? Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kita kenali karakter negatif kita, kemudian kita rubah menjadi rahmat. Harus berjuang betul itu. Apalagi yang tipenya suka marah. Ya. Kalau yang tipenya suka belanja becer, apa baik itu tuku, ya. Tanyakan pada diri, kamu sudah sedekah belum hari ini? Sudah, yang tidak perlu beli jangan dibeli. Ingat hisapnya. Dihisap. Ya, dihisap, Duk, dihisap, Duk. Ya. Katakan pada hati, ya.
Kemudian ingatlah bahwa saya itu belum punya rumah. Oh, saya itu belum masih ngontrak. Oh, saya itu anak saya masih butuh biaya banyak. Oh, anak saya itu masih butuh biaya pendidikan untuk sekian lama. Oh, saya itu butuh untuk, nah, itu seperti itu. Ingat rencana ekonomi rumah tangga yang tertata sehingga menjadikan kita tidak pelit juga tidak boros. Ya, seperti itu. Jadi kenali karakter negatif kita. Jangan sampai, maaf nih, kok misalkan karakter negatifnya apa? Seneng banget mandengi pasangan orang. Gue bahaya gue. Ya. Berarti tundukkan. Ayo puasa Senin Kemis. Ayo tundukkan. Itu bukan pasanganmu, itu setan. Nah, akhirnya jadi enggak? Nah itu. Karena ada orang yang mujaharoh. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu disebutkan bahwa kullu ummati mu'afi yaumal qiyamah. Seluruh umatku itu dimaafkan nanti pada hari kiamat. Illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan. Mujahirin itu berbuat maksiat dengan terang-terangan. Nah itu. Di situ inna minal mujaharoti, sesungguhnya contoh sederhana dari mujaharoh dalam hadis itu dijelaskan wa inna rajula ayak malu bilaili amalan fayusbihu waqad satarahullah. Ya, jadi dalam hadis itu seseorang yang melakukan suatu perbuatan pada malam hari, kemudian Allah sudah menutup aibnya, sudah mensater aibnya itu, sudah menutupi aibnya itu. Kemudian fayaqulu ya amiltul barihati kada wa kada waqad yasturuhullah wa yaksifuhu. Jadi semalam saya melakukan ini dan ini dengan PD-nya, berbuat maksiat, misalkan maaf saya semalam selingkuh begini. Allah sudah menutupnya. Tapi dia justru membukanya dengan terang-terangan. Ya, padahal Allah sudah menutup, gak ada satupun orang yang tahu. Ya, malah justru dia membukanya dengan terang-terangan dan mengatakannya kepada orang lain. Nah, orang yang seperti itu yuhibbuna antasi al-fahisata, orang-orang yang suka menyebarkan kekejian, perbuatan maksiat secara terang-terangan filladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dia mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Begitu dalam surat An-Nur ayat 19 ya. Jadi tidak boleh mujaharoh. Aku ya heran ya Bu, wong berbuat maksiat kok bangga gitu loh. Apa jajal coba? Berbuat maksiat kok bangga gitu loh. Aneh kan? Nah, makanya orang yang seperti ini dibenci sama Allah, enggak dimaafkan kesalahannya. Ya. Jadi kalau kita justru maaf nih, kok berbuat yang enggak bagus, tapi enggak ada satu orang pun yang mengomentari, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui. Itu justru kita harusnya takut. Ya Allah, aibku ditutup sama Allah, saya malu sama Allah, ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Harusnya seperti itu, gitu loh. Bukan justru mujaharoh, gak boleh. Ya. Dalam Al-Quran Allah memberikan suatu penjelasan, wa kulik malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Beramalah kamu, otomatis Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman itu akan melihat. Ketika amal baik kita dilihat orang lain, dikomentari positif orang lain, kemudian orang lain itu terlalu baik sangka sama kita, itu saja kita harusnya takut. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu sahabat Nabi yang paling pertama kali membenarkan dakwahnya Nabi. Ya, makanya mendapatkan gelar Siddiq. Ya. Kemudian ketika ada orang sakit dia pertama kali yang menjenguk. Ketika ada budak yang memang harus dimerdekakan, sebelum Nabi memerintahkan, beliau sudah memerdekakan. Ya. Dan banyak kebaikan-kebaikan lain yang Abu Bakar As-Siddiq itu selalu nomor satu. Ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Takut dia. Dia berdoa,
Allahumma Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Itu doanya beliau. Ya Allah, anta a'lamu binafsi minni. Engkau lebih mengetahui siapa diriku daripada aku sendiri ya Allah. Wa ana a'lamu minni minhum. Dan saya lebih mengetahui siapa diriku daripada orang yang mengomentari saya kebaikan saya. Daripada orang yang melihat kebaikan saya. Bahwa saya lebih tahu saya pribadi dibandingkan mereka. Allahumma ja'alni khairum mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Dari apa yang mereka lihat padaku. Karena mereka hanya melihat secara kasat mata, sedang hatiku yang lebih tahu siapa diriku. Kemudian Allahumma ja'alni khairum mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. Ampunilah aku ya Allah atas apa yang mereka tidak tahu atas diriku. Sebenarnya aku pun manusia biasa ya Allah. Ya, wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau siksa aku atas apa yang mereka katakan. Bisa jadi maaf ya Bu, orang itu kan melihat kita kan kasat matanya aja, iya enggak? Bener, melihat orang berjilbab gede, kelihatan santun, sopan, dipanggilnya apa? Bu Haji. Padahal kita belum haji, iya enggak? Maka apa yang pantas kita katakan saat itu? Amin ya Allah, amin, amin. Ya, itu. Hal-hal yang baik yang mereka ucapkan dan kita belum melakukan, aminkan. Dan mintalah maaf kepada Allah karena apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Itu seperti itu. Ya. Belum tentu itu ada pada diri kita yang mereka katakan. Makanya sekali lagi, perilaku baik saja kita harus mensikapinya dengan hati-hati, apalagi perilaku yang tidak baik harus ditutup. Ya. Jadi cara menutupnya seperti itu. Cara menutupnya mengenali karakter negatif kita. Kalau kita sudah tahu, kita rubah menjadi rahmat. Bagaimana caranya biar saya enggak gampang marah? Bagaimana caranya biar saya enggak boros, kasihan suami yang cari nafkah? Bagaimana caranya agar saya tuh cerewetnya dirindu suami, cerewetnya dirindu sama anak? Nah itu. Ya. Dan mungkin perilaku-perilaku lain yang kita sendiri lebih tahu hal negatif yang ada pada diri kita. Mari kita tutup aib kita, perilaku kita. Itu bagaimanapun itu aurat perilaku. Nah, adapun yang berhubungan dengan perilaku orang lain, ya Nabi mengajarkan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib atau perilaku negatif pada saudaranya sesama muslim, maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada, kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 12 itu kan Allah mengajarkan, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin. Janganlah kalian mengolok-olok satu dengan yang lain. Wala nisa'u min nisa'in, dan juga perempuan satu jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Seorang perempuan jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik. Ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Dan janganlah kamu, ya, menjelek-jelekkan orang lain, janganlah kamu memberikan panggilan buruk kepada orang lain. Ya. Memberikan panggilan buruk itu sebenarnya mungkin tidak bermaksud, tapi itu fakta gitu ya. Misalkan gini, gembrot, gelapangan dipanggil gembrot, goleh diet beeram, ya kan? Goleh berjuang, direwangi diet, direwangi bersepeda, wes macem-macem, isi dipanggil gerot, ya. Sakit mbok dipanggil gembrot. Nah, nggak boleh itu manggil seperti itu. Dan yang sering terjadi di anak-anak panjenengan di lingkungan sekolah umum apalagi. Yasubu rajulu aba rajulin fayasubu abahu.
seseorang ya mencela seorang lain dengan menyebut nama bapaknya. Misalnya anak itu namanya Abdurrahman, karena bapaknya namanya Pak Ijo dipanggil Jo, Pak Ijo. Akhirnya yang anak yang dipanggil itu akhirnya nyari nama bapaknya dia apa siapa yo. Nah, akhirnya genti balas membalas, itu dosa besar. Ya, dan itu sering sampai anak itu di SMP, SMA masih ada loh kayak gitu. Apalagi yang di sekolah umum masih ada. Itu dosa besar. Dosa besar, nggak boleh seperti itu. Ya. Itu bagaimanapun adalah aurat. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya itu ya. Ayat 12 ya. Itu Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jangan ya menggibah, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain ya, janganlah menfitnah, macam-macam perilaku di situ digambarkan ya. Tidak boleh ya, karena itu bagaimanapun aib orang lain. Seandainya yang kita omongkan itu benar adanya, itu namanya gibah. Dan itu ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhihi maitang fakarih tumuhu. Kamu tahu orang itu perilakunya enggak baik, tapi kamu omong, itu sama dengan kamu makan bangkai saudaramu. Wis ngerti bangkai, jijik kok masih dimakan. Wis ngerti perilakunya si A itu enggak baik, kok masih diomong. Itu sama dengan makan bangkai. Itu seandainya itu benar terjadi. Caranya bagaimana? Didatangi saja langsung ke orangnya. Maaf, saya dengar dari si A begini, apa itu benar? Kalau memang benar ya tolonglah perilakunya dirubah. Kalau memang enggak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang membicarakan kamu dan kamu mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Nah, seperti itu tabayun, jangan diomongin. Kalau seandainya yang diomongin itu tidak ada buktinya, itu namanya fitnah. Itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena yang dibunuh bukan jasadnya tapi karakternya. Ya. Jadi sekali lagi menutup aib atau menutup aurat saudara kita itu merupakan suatu kewajiban. Makanya kalau panjenengan mau curhat, pastikan tempat curhat antum itu tepat. Jadi fungsinya untuk menguatkan iman, bukan untuk membongkar aib. Paham ya? Misalkan jenengan lagi curhat nih tentang suami, bojoku lho mbak kayak gie, itu pastikan ke orang yang bisa memberikan solusi, entah pemikiran, entah ide, ya. Sehingga tidak mambrah-mambrah kemana-mana. Apalagi jare orang Banyumas itu apa ada istilah kulandean adol jere apa kebalik itu? Ya, adol jere kulandean. Aku ora mudeng itu. Pokoknya katanya dan katanya. Nah, kilawakola itu justru katanya dan katanya itulah dosa besar yang membinasakan sesama orang muslimin muslimah ya. Jadi tolong ya benar-benar dijaga ya, bagaimanapun itu aurat saudara kita ya, nggak usah dibeberkan, datang aja langsung ke orangnya yang bersangkutan ya. Benar nggak yang diomongkan orang itu tabayun, kalau memang benar segeralah bertaubat, jangan diulang lagi. Mudah-mudahan umurmu bermanfaat karena nggak tahu kematian itu kapan datangnya gitu. Dan kalau memang tidak benar, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Genti kita mengingatkan ke orang yang tadi ngomongin, saya sudah tabayun kepada orang yang bersangkutan dan ternyata tidak benar. Berhentilah membicarakan orang lain ya. Tidak perlu kok ya. Hidup yang paling tenang tuh nggak usah ngelihat orang lain. Ya enggak? Omongan orang lain yang nggak usah didengarkan kalau nggak bermanfaat. Kalau bermanfaat didengarkan, kalau nggak bermanfaat nggak usah didengarkan. Dan nggak usah sibuk ngurusi orang lain ya, karena diri kita sendiri banyak kekurangan. Nah, kalau memang mau niat baik ya,
Ahwati pengen mendakwai, ya nasihati aja dengan baik-baik, didekati. Kita bisa dakwah dengan perilaku kita, dengan sikap kita, ya. Kita kasih nasihat. Kalau kayaknya sungkan ngasih nasihat, yuk ngaji yuk. Nah, ya kan? Multi level ke surga. Ini bisnis multi level ke surga loh. Jenengan tuh ngajak orang mau ngaji, dia berubah, luar biasa. Li ayah diallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya. Lewat lesanmu, lewat dirimu, lewat perilakumu, orang mendapatkan hidayah. Dia paham Islam, dia mau mengamalkan Islam, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki onta merah. Onta merah itu adalah kendaraan termahal zamannya Rasulullah. Kalau sekarang apa ya yang termahal ya? Ya, Mercedes ya. Harganya 1,5 M. Pajero masih di bawahnya itu ya. Jadi kalau naik mobil itu, saya pernah naik tapi bukan punya saya ya. Jadi antara mesin itu hidup atau mati nggak tahu. Ngertinya di pemandangan itu yang bergerak di luar gitu ya. Sama sekali mesinnya itu nggak bersuara. Enak sekali memang ya. Nah itu. Jadi sekali lagi ya. Begitu ya, menutup aib diri sendiri, keluarga, dan juga menutup aib sesama orang yang muslim, muslimah, beriman. Wong orang umum aja ibarat dia karakternya baik, kita jangan sampai ke bawah untuk memfitnah, ke bawah untuk menggibah, ya, apalagi sesama muslimah, apalagi sesama mukminah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi hari ini kita mengkaji apa? Memaknai aurat. Ada aurat tubuh, ada aurat waktu, ada aurat perilaku. Mudah-mudahan dengan pembahasan aurat perilaku ini bisa membantu kita untuk lebih apa? Memperbaiki diri, ya. Nah, seperti itu. Yang terlebih fokus ke diri dulu Bu, ya. Adapun ke orang lain, yang penting kita nggak ngomongin mereka, malah justru kita nasehatin, kita deketi, itu jauh lebih baik. Yang terpenting diri kita dulu. Saya itu kekurangannya apa sih gitu loh. Oh saya itu kalau dibangunkan sama suami masih susah. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk istiqomah ya Allah. Nah itu. Kalau misalkan kekurangan kita misalnya sama anak nggak sabaran ya, biar bagaimana biar bisa lebih sabar. Wong namanya ngaji mbok, panjenengan kesini ngaji mbok. Undangannya apa Bu? Pengajian mbok. Ngaji. Ngaji itu kan singkatan Bu. Ngatur jiwa. Jadi semakin ngaji harusnya jiwanya semakin tertata, nggak arukan, nggak orakan. Jenengan ngaji berapa tahun itu setidaknya suami itu melihat perubahan loh. Oh alhamdulillah gitu ya. Bojoku, istriku sejak ngaji nek nyang aku taat, tambah solehah banget sama saya. Sama anak juga tambah solehah, tambah sabar. Akhirnya jenengan mau ngaji didukung, ya mah tak anter. Infaknya mau berapa mah? Bukan kayak gue. Ya enggak. Tapi jenengan ngaji enggak ada perubahan. Masih tetap aku masih seperti yang dulu. Ya pada baik karo artis nyanyi. Ya kan? Aku masih seperti yang dulu, gak ada perubahan sama sekali. Enggak ngapa ngaji gitu loh. Iya enggak? Gitu loh. Jadi sekian tahun ngaji itu ada perubahan yang nampak. Perilakunya, aib-aib kekurangan pribadinya pelan-pelan tertutup seperti itu. Begitu nggih? Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini mendatangkan manfaat dan maslahat. Sudah waktunya kelewat banget ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza, nastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzam wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo Ibu.